Baik, kita mulai ya. Oke, terima kasih buat Anda yang sudah mengerjakan tugas kemarin, pertemuan 4 kemarin. Jadi intinya adalah kita diharapkan memahami proses dari matematisnya, pengambilan keputusan dari operasi basis elementer. Jadi yang ditekankan adalah kita paham prosesnya. Jadi bukan hasilnya sebenarnya. Jadi kita paham proses dan hasil itu mengikuti, karena kan hasil bisa berbeda ketika item yang kita matematikakan dalam proses itu nilainya ada yang tidak sama, begitu. Jadi prosesnya prosesnya ibaratkan analoginya adalah mengunyah makanan, tetapi item yang dikunyah itu mungkin berbeda, maka hasilnya akan berbeda, gitu. Jadi intinya kita paham proses. Jadi bukan hasil, jadi bukan masalah harga persatuannya berapa, harga barang A, B, C berapa, gitu, tanpa kita menyertakan proses dari bagaimana sampai bisa ketemu dari harga item A itu berapa, harga item B berapa, C berapa, begitu ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi di sini adalah kita ditekankan untuk memahami proses, karena riset operasi adalah kita diharapkan untuk memahami proses mematematikakan keputusan kita, gitu. Oke ya. Sebelum hari ini kita sudah belajar metode OB, sebelumnya adalah grafis, ya kan? Sebelumnya lagi adalah kita mencoba memformulasikan permasalahan itu ke dalam matematika yang diwakili dengan pemahaman metode multi decision making dan decision making and uncertainty. Jadi kita memformulasikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam matematika yang diwakili metode-metode sederhana yang masih belum banyak matematikanya, itu pada awal-awal. Jadi sudah ada 4 metode yang kita pelajari, yaitu multi decision making under uncertainty, kemudian grafis yang sudah mulai kelihatan matematikanya. Yang kita masukkan teman yang mau join, ya. Kemudian setelahnya adalah operasi basis elementer, yang basicnya adalah kita diajak untuk mengoperasikan dalam bentuk metrik, tetapi bukan eliminasi dan substitusi. Dan sekarang kita akan belajar tentang metode simplex. Ya. Sebenarnya bisa Anda pahami sendiri ya dengan membaca. Jadi mungkin saya tidak membacakan semuanya, atau ya tidak membacakan semuanya. Anda bisa istilahnya belajar semi mandiri. Oke, mari kita lanjutkan. Kasusnya masih sama, yaitu tentang perusahaan yang membuat mebel. Dalam hal ini adalah buffet dan kabinet sama, tetapi kita cara penyelesaiannya adalah pakai metode simplex, ya. Jadi metode simplex akan lebih mudah kita pahami bila kita sudah memahami metode operasi basis elementer kemarin. Jadi silakan untuk kembali mengulang bagi Anda ataupun kita ya masih lupa ataupun ada yang terlewatkan dari operasi basis elementer. Oke, selanjutnya.
Jadi metode simplex itu efektif bila digunakan pada persoalan program linear dengan lebih dari 2 variabel keputusan. Jadi keputusan yang lebih dari 2 variabel itu akan efektif bila diselesaikan dengan metode simplex. Namun, ketika variabel keputusan itu hanya terdiri dari 2 variabel, maka dapat diselesaikan juga dengan metode simplex. Jadi akan lebih terasa efektifnya ketika variabel keputusannya itu lebih dari 2. Gitu ya. Oke, sekarang langsung saja. Jadi metode simplex ini secara ringkas langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Jadi kita sudah mengenal ini ya program persamaan linearnya atau formulasi linearnya, yaitu tujuan dan batasan seperti kemarin. Tujuannya apa? Yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan batasan dengan tidak melampaui kapasitas yang ada. Itu kemudian batasannya apa? Ada 2 kali metode, kita ulang, kasusnya sama ya. Oke, bentar ya. Let your friend in, our friend in. Oke, kita lanjutkan. Jadi pertama adalah kita masih pada slide ke berapa ini? Slide ke-5 ya. Jadi teman-teman yang barusan join, kita masih sampai di slide 5. Jadi ubah formula program linear ke bentuk standar. Bagaimana itu? Nanti contohnya ada. Jadi kemarin program linear yang ini formula linear yang persamaan bla 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 x1 plus bla 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 x2 sama dengan berapa? Nah, itu linear. Maka yang formula linear itu kita ubah menjadi bentuk standar, baik fungsi tujuannya maupun fungsi pembatasnya. Oke, jika fungsi pembatas itu ada tanda lebih kecil sama dengan, maka ditambahkan variabel slack. Jadi slack di sini sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah istilah dari tambahan ya. Tapi kita tetap pakai istilah slack. Nanti biar tidak bingung ketika ketika kita membahas dengan tambahan, nah itu biar tidak bingung. Jadi slack itu sebenarnya kalau di Indonesia kan adalah tambahan. Secara gampangnya ya, ditranslasikan sebagai tambahan. Oke, ketika fungsi pembatas itu memiliki tanda lebih besar sama dengan, maka kita harus mengurangi terlebih dahulu dengan variabel surplus, kemudian tambahkan dengan variabel artificial atau buatan, ya. Untuk fungsi pembatas dengan tanda sama dengan, tambahkan variabel artificial. Okay. Untuk fungsi tujuan ditambahkan tujuan variabel slack dengan koefisien 0, variabel surplus dengan koefisien 0, dan variabel artificial dengan koefisien minus n. Kemudian siapkan tabulasi untuk proses iterasi simplex. Nah, untuk tabulasi simplexnya sendiri, tahapannya secara sederhana bisa diringkas dengan kalimat-kalimat dari poin 1 sampai poin 6. Baik itu dari melakukan prosedur OB atau operasi basis elementer, sehingga dilakukan solusi optimal, kemudian menentukan variabel masuk dan menentukan variabel keluar, kemudian menentukan pivot. Kalau kita ingat kemarin ketika operasi basis elementer, pivot itu adalah istilahnya kemarin? Jadi intinya bernilai 1 ya. Bernilai 1. Jadi kalau kemarin itu bentuknya istilahnya matriks, maka matriks itu kita buat matriks identitas.
Jadi matrik identitas itu fungsinya kayak seperti bilangan satu di bilangan bulat. Jadi siapapun yang ini ya, siapapun yang dikalikan satu hasilnya adalah dirinya sendiri. Jadi sebenarnya tidak mengubah, gitu. Tetapi pivot ataupun identitas itu diperlukan untuk istilahnya membantu bentuk atau bilangan-bilangan yang akan kita cari nilainya bilangan-bilangan yang akan kita cari nilainya dalam proses-proses variabel dan koefisien itu tidak akan mengubah istilahnya nilainya dia sendiri sebenarnya. Itu ketika dioperasikan. Gitu. Jadi lebih mudahnya Anda membayangkan fungsi angka 1 itu aja. Angka 1. Gitu. Oke. Kemudian kita melakukan prosedur operasi basis elementer terhadap pivot tadi untuk baris lainnya, termasuk Z dan C. Apa itu? Nanti pada contoh ya. Dan kemudian yang terakhir adalah prosedur iterasi itu dihentikan. Kenapa dihentikan? Karena solusi sudah optimal. Kapan itu? Bila semua nilai pada Z dan C itu lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Nah, kita ambil contoh sama seperti kasus yang kemarin. Sekali lagi masih sama, tetapi kita mengerjakannya dengan metode yang berbeda. Oke, kemarin fungsi tujuannya adalah istilahnya adalah max-z ya, di mana formulanya adalah max-z sama dengan 250x1 plus 200x2. Kalau lupa 250 itu apa, 200x itu apa, silahkan melihat ke slide materi sebelumnya kalau lupa. Oke ya. Sekarang ada fungsi batasan. Fungsi batasan atau disimbolkan adalah ST di sini. Kita formulasikan seperti itu. Anda insya Allah masih ingat bahwa itu sebenarnya adalah proses assembling dan finishing ya. Assemblingnya sekian, tidak melebihi dari itu, 10.750 dan finishingnya sekian. Nah, itu adalah formulasi program linear yang oke ya, sebentar ya. Kita izinkan teman kita masuk dulu. Oke. Ya, kita lanjut. Kita sudah ada pada slide 9. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu adalah formulasi program linear yang dimaksud. Nah, formulasi program linear ini akan kita ubah menjadi formulasi standar seperti itu. Nah, di sini ada di slide 10, ya kan? Ya. Oke. Nah, di sini X3 itu adalah variabel slack, begitu ya. Oke ya. Sebelum kita lanjut, yang dimaksud variabel mana, yang dimaksud koefisien mana ya? Maka kita yang lupa jadi ingat, yang paham semakin paham. Ada istilah variabel, ada istilah. Oke, kita let someone in. Oke, ada yang bisa menjawab? Bantu saya menjawab. Oke, jadi misalnya saya sebutkan ini.
Max Z sama dengan 250 X1 dan 200 X2. Yang mana yang variabel, yang mana koefisien? Ya, siapa? Silahkan menjawab. Jangan takut salah, karena kita semua sedang belajar. Ya, 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 X1, X2, X3, apa disebut apa? Oke, bagus. Betul, tepat sekali ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, betul sekali. Ya. Jadi di sini ketika kita sudah mengubah ke formulasi standar, maka X3 itu merupakan variabel select atau tambahan ya untuk fungsi pembatas satu. Jadi di sini adalah disebut fungsi pembatas satu, kita anggap seperti itu. Yang sebenarnya adalah kalau kita tengok yang sebelum-sebelumnya itu merupakan assembling ya, jadi pembatas satu. Anggap aja seperti itu. Oke, sedangkan X4 itu adalah variabel select batas 2 gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini akhirnya seperti ini. Kita rumuskan apa namanya? Semua yang ada di formula standar tadi ke tabulasi. Seperti ini ya. X1, X2, X3, X4. Nah, Anda ingat tadi ketika di apa namanya? Formula tambahan tadi, ya kan? Di baris 1, X1 bernilai 1, ya kan? Karena kalau tidak nilai 1 ya berarti 0. Karena dan X3 tidak muncul. Jadi intinya variabel X3 itu di baris pertama itu 1. Ya. Nah, di baris pertama itu, atau kalau kita kembali lihat ini ya, tabel di atasnya di slide ke-10 itu, maka X4 itu punya, atau variabel X4 itu punya koefisien 0, sehingga dia tidak muncul di baris pertama. Itu maksudnya. Sehingga ketika kita perhatikan baris kedua, maka nilai X1, X2, X3, X4 adalah seperti itu. Gitu ya. Dan demikian juga baris ZC kita masukkan situ. Anda tahukah ZC itu dari mana? Baris ZC itu dari mana? Anda bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Jangan takut salah. Nilai-nilai dari ZC itu dari mana? Coba Anda perhatikan di slide sebelumnya, kemudian perhatikan di tabel tabulasi. Anda akan tahu dari mana ZC itu. Oke, siapa yang bisa jawab? Silakan. Dapat dari mana itu nilai-nilai yang terhadap yang ada di baris ketiga itu, barisnya ZC itu? Ya. Siapa? Dijawab? Tidak apa-apa salah. Jangan takut salah. Dari manakah? Iya, betul. Dari tujuan, ya, dari tujuannya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, 200, X1-nya kan koefisien X1 kan 250. Nah, tuh. Kemudian koefisien X2-nya 100. Seperti itu
gitu ya. Dengan yang lain-lainnya dia koefisiennya 0 untuk max Z-nya. Terima kasih. Oke ya. Selanjutnya, sehingga pada garis ZC itu nilai minus 250 itu didapat dari mana? Yaitu dari dengan cara 0 sedangkan untuk yang yaitu untuk kolom X1-nya, sedangkan kolom X2-nya adalah didapat dari 0 itu dikurangi 200 sehingga hasilnya adalah minus 200 gitu. Nah, ini adalah langkah iterasi. Variabel masuk itu adalah X1. Kenapa? Ya, karena dia dianggap nilai terkecil atau negatif besar. Itu kan ada 250 tuh. Gitu. Ya kan, nilainya terkecil. Maka dia dianggap variabel masuk. Oke. Kemudian variabel keluar itu ada di X3. Ya. Kenapa demikian? Rasio luas kanan RK terhadap koefisien dalam X1 merupakan yang terkecil. Itu. Silahkan nanti dipahami. Oke, sekarang pivot. Nah, pivot di sini ternyata adalah elemen baris kedua kolom ke-1. Siapa itu? Nah, ternyata nilainya adalah 30. Maka ketika pivot itu ternyata ada di elemen 21, maka semua elemen baris 2 itu dibagi menjadi 30. Dibagi dengan 30, sorry. Dibagi 30 ya. Dibagi dengan 30. Ya. Sehingga hasilnya demikian. Ini singkat cerita seperti itu. Langkah-langkahnya, jadi hasilnya saya tampilkan dulu, tetapi langkah-langkahnya ada di slide selanjutnya. Slide 14. Gitu ya. Itu selanjutnya baris 1, baris 3. Nah, kenapa baris 2 tidak dimunculkan? Itu tadi. Baris 2 itu didapat dari mana? Jadi semua baris kan di ini, apa namanya? Semua baris itu kan dibagi 30. Jadi di sini ya. Jadi ini adalah semuanya hasil. Jadi di slide ke-13 itu adalah hasil. Hasil. Hasil dari iterasi-iterasi. Jadi hasil. Tahapannya apa? Tahapannya di mana? Perhitungannya di mana? Detailnya ada di slide selanjutnya. Kok yang ditampilkan baris 1 sama baris 3, baris 2-nya di mana? Itu tadi baris 2-nya sudah di sini, diwakili nomor 3. Jadi baris kedua semuanya dibagi 30. Oke, kita cek ya. Ini ya. Ini di slide ke-13 kita fokus ke baris kedua. Elemen 21 yaitu 30 itu adalah pivot. Ketika itu disebutkan sebagai pivot, maka semua elemen di baris 2 itu dibagi 30, ya kan? Sehingga 30 dibagi 30 adalah 25 dibagi 30 sama dengan 0,83. Jadi hasilnya langsung di ini ya, dilihat di ini tabel halaman 13, slide ke-13, ya kan? Jadi saya membaca prosesnya, silakan diperhatikan di hasilnya di tabel page 13, ya. Jadi saya ulang, saya akan membacakan prosesnya untuk baris kedua. Jadi pivot itu adalah elemen 21, maka seluruh elemen baris kedua dibagi 30. Maka 30 dibagi 30 adalah 1, 25 dibagi 30 adalah sekian, 0,83 kayaknya ya. 0,83, kemudian 0 dibagi 30 adalah 0, ya. Kemudian 1 dibagi 30 adalah 0,03, ya kan? Kemudian berapa tuh?
10.000 10.750 dibagi berapa tuh? Dibagi 30 sama dengan 325. Kebalik kan ya? Oke, yang pegang kalkulator misalkan. Kita cek dulu hitungan saya. Oh iya, sorry saya salah ngomong. 9.750 dibagi 30 ada 325. Oke ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk baris ke-1 adalah seperti ini prosesnya. Kemudian baris kedua adalah prosesnya seperti ini. Sehingga ketika semua komponen baris ZC itu sudah lebih daripada 0, maka berarti sudah optimal. Itu cerita-cerita seperti itu. Ya, kita cek, kita sudah lebih dari 0 ya, lebih dari sama dengan 0, berarti sudah optimal. Sehingga ternyata X1 itu nilainya adalah 325, X2 adalah 0, kemudian X3 adalah 4.250, X4 adalah 0, dan kemudian Z hasilnya adalah 81.250. Sehingga ketika koefisien dari variabel X1 sampai 4 itu sudah kita temukan, maka kita masukkan ke dalam maksudnya, ya kan? Yang maksud tadi kan 250 X1 plus 200 X1, X2, sorry, salah ngomong, sama dengan sekian. Nah, ini ya, kita ini sama dengan sekian. Nah, sama dengan sekian itu merupakan hasil. Misalnya. Karena maksud kan, persamaannya kan sekian X1 plus sekian X2. Itu. Sehingga hasilnya adalah itu tadi 81.250 atau ketika dibulatkan dalam juta, ketika dinilaikan ketika dikonversikan kepada nilai yang sesungguhnya, kemarin kan dalam juta ya, sehingga nilainya adalah 81.250 itu. Jadi solusi optimalnya adalah hanya memproduksi media saja sebanyak 325 unit. Gitu. Jadi kuncinya adalah ini. Semua komponen baris ZZ itu, ZC itu kebalik. Ketika sudah lebih besar sama dengan 0, maka ternyata solusinya adalah optimal. Gitu teman-teman. Itu ya. Nah, sekarang kalau tadi variabelnya adalah 2, sekarang variabelnya adalah 3. Ya. Jadi fungsi batasannya ada 3. Maksudnya juga seperti itu, akhirnya ini contoh aja ya. Jadi misalkan X1 adalah jumlah meja, X2 adalah jumlah lemari, X3-nya adalah kursi yang dapat dijual dengan harga 200, 220, dan 180 juta rupiah. Jadi itu juta ya, jadi berapanya juta. Sehingga formulasi program linear yang dengan 3 variabel sesuai kasus yang kita bahas adalah seperti ini. Ini 3 variabel itu.
Jadi meja itu adalah X1, lemari itu adalah X2, dan kursi itu adalah X3. Gitu ya. Dengan per itemnya dijual adalah sedemikian. Jadi untuk meja per itemnya di 200. Kemudian ini contoh aja ya, meja kok sampai 200 juta. Gitu ya. Oke ya. Kemudian lemari itu adalah 220. Kemudian kursinya adalah 180 per item, gitu ya. Jadi tujuannya terwakili oleh persamaan itu. Kemudian batasannya adalah, nah sekarang batasannya itu X1, X2, X3, and etc. sampai ya batasan ke 3. Gitu. Sehingga formulasi tadi, formulasi linear itu kita ubah menjadi formulasi standar seperti ini. Sehingga kesimpulannya adalah X4, X5, dan X6 adalah variabel flex untuk fungsi pembatas 1, 2, dan 3. Gitu teman-teman. Ya. Pengerjaannya seperti pada variabel kedua. Jadi seperti ini. Simpulkan seperti ini. Jadi ini ya, kolom-kolom X1, X2, X3 diisikan sesuai dengan tabel. Basisnya jadi X4, X5, X6. Basis. Ya. Ini X4, X5, X6. Kemudian baris Z-nya seperti itu. Ya kan? Didapat dari 0 dikurang 200, 0 dikurang 220, dan 0 dikurang 180, sehingga seperti itu. Kita bisa tahu yang paling kecil yang berapa. Gitu ya. Nah, variabel masuknya adalah X2, karena yang paling negatif. Sekarang yang paling negatif itu. Sorry, saya ke pembelajaran untuk ininya, pencet slide-nya, ya. Itu jadi di sini. Kemudian variabel keluarnya ternyata X6, gitu ya. Sedangkan pivotnya adalah elemen 32. Maka semua elemen pada baris 3 itu dibagi dengan 7. Tuh ya. Elemen 32. Baris ketiga kolom kedua. Jadi semua elemen pada baris ketiga dibagi 7. Itu singkat cerita adalah ini semuanya adalah hasilnya. Nah, ini baris keduanya ini. Baris ketiganya ini. Ya. Jadi intinya ini kita mengoperasikan itu sampai yang baris Z-nya itu lebih dari 0, lebih besar sama dengan 0, maka solusinya sudah optimal. Jadi kuncinya adalah baris Z-nya itu semua nilainya harus sudah lebih besar sama dengan 0. Gitu. Ketika itu sudah tercapai, maka ternyata kita sudah melakukan atau sudah mencapai solusi optimal. Singkat cerita, nanti bisa Anda perhatikan sendiri, bisa Anda cek dengan Anda foto sendiri. Ya kan? Singkat cerita, singkat pengerjaan, jumlah mejanya yang diproduksi adalah 500, jumlah lemari adalah 500,
jumlah kursinya adalah 500, sehingga jumlah pendapatannya adalah sekian. Gitu ya. Oke. Ini saya nulis ya. Oke. Ya, ini aja. Jadi kalau yang saya butuhkan ini istilah di sini, huruf ya. Jadi hasilnya akan seperti ini, jadi juta, jadi juta, gitu ya. Jadi 500 dikali berapa tadi? 200.000. 500 dikali sekian untuk lemari, ya kan 220 dan 180 apa 500 kursi dikali 180.000, bla 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 bla, jumlah pendapatannya adalah sekian. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini bisa dikerjakan dengan metode grafik? Bisa juga. Apakah OB bisa? Bisa. Tetapi kali ini kita mempelajari dengan mengerjakan metode suplek. Jadi bisa Anda bayangkan, ketika Anda mengerjakan dengan metode grafik mungkin ya, Anda akan ini ya, challenge-nya adalah menggambarkan semua garis, kemudian Anda harus menemukan perpotongan-perpotongan itu seperti apa, dan setiap perpotongan itu Anda istilahnya kita ini ya, kita masukkan angka-angkanya sampai kita tahu bahwa titik perpotongan mana yang menghasilkan nilai terbesar. Jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi seninya adalah seni dari istilahnya, bukan seni ya, mungkin filosofi istilahnya. Jadi tujuannya adalah bagaimana memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan tidak melampaui kapasitas yang kita miliki di sini. Kapasitas apa? Kapasitas perusahaan kita. Jadi bagaimana ya kita bisa sampai bisa menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak melampaui batas kemampuan dari perusahaan yang kita miliki, itu teman-teman. Jadi kalau diimajinasikan bahwa diimajinasikan dengan kalimat ya, perusahaan kita memproduksi 3 macam barang ya kan, tadi meja, kursi, lemari. Padahal kita punya batasan kemampuan dalam perusahaan, mungkin jumlah karyawan kita, sehingga setiap proses, entah itu assembling, finishing, and etc., memiliki batasan-batasan tertentu dalam pengerjaan. Nah, bagaimana seninya, filosofinya, agar kita dapat meraih keuntungan yang paling besar itu dengan tidak melampaui batasan-batasan yang ada. Mungkin sebelum kita mengerjakan sebelum kita meriset operasikan atau mematematikakan proses keputusan kita, mungkin kita secara simpel, kita ini aja bikin sekian puluh meja aja, lemari jadinya enggak usah, itu paling besar, itu asumsi. Nah, asumsi itu akan kita buktikan apakah betul atau tidak, itu dengan metode operasi ini. Riset operasi ini dengan metode yang sebenarnya banyak sekali macamnya. Sehingga dengan itu
dengan metode-metode yang ada di riset operasi. Jadi ini sebenarnya pengenalan metode-metode saja ya. Jadi banyak sekali. Jadi kalau Anda mempelajari metode-metode dalam riset operasi banyak banget. Dan sebenarnya di pembahasan riset operasi ini dipilih hanya beberapa saja metode-metode yang kita pelajari. Kalau kita mempelajari semua metode riset operasi yang ada pada ilmu riset operasi sendiri nggak cukup sebenarnya, gitu teman-teman. Jadi banyak sekali metode-metode yang ada di riset operasi itu yang dibahas sebenarnya. Dan yang kebetulan kita bahas ini adalah hanya sebagian kecil saja dari banyak itu, gitu teman-teman. Jadi kalau golongan besarnya itu adalah linear dan non-linear. Nah, yang linear itu banyak macam, dan non-linear itu banyak macam. Dan kali ini yang kita bahas mungkin adalah cuma segelintir saja metode di antara linear, program linear dari riset operasi itu. Kemarin aja sudah ada 4, ini kelima. Mungkin selanjutnya adalah 2 fasa, dan mungkin sebelum UTS kita membahas tentang game teori yang merupakan bagian dari program linear juga. Nah, jadi ketika nanti Anda tertarik di dunia riset operasi, metode apa yang tepat untuk Anda terapkan itu disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Begitu teman-teman. Jadi ini cuma contoh saja, gitu ya. Jadi nanti silakan Anda cek sendiri, Anda cermati, Anda pahami, dan Anda silahkan ini ya, proses apa sih? If you calculate something and you itu benar atau tidak salah, itu silakan dibuktikan dengan kalkulator gitu. Jadi hitungan-hitungan tadi please prove it dengan atau diteliti lagi dengan kalkulator gitu. Jadi itu silakan ini ya teman-teman, silakan dipahami, silakan diteliti kembali, dipahami, dicermati, terus kemudian hasil-hasilnya silakan di cross check lagi dengan kalkulator hitungan Anda gitu. Jadi gitulah singkat cerita ya. Oke? Okay? Halo, apakah saya masih didengar? Halo? Ya, alhamdulillah. Miss mau tanya untuk yang slide 16 itu X1, X2 itu diperoleh dari mana ya? Ya. Yang mana? Yang slide berapa? Yang slide 16. Yang slide ke slide ke 6. Slide ke 16. Ya. Ya, slide ke 16 kenapa? Itu kan ada X1 sama dengan 325, X2 0. Itu diperoleh dari mana ya? Itu tadi yang baris kedua tadi. Baris kedua. Oke, Anda sekarang perhatikan ini ya. Anda sekarang perhatikan ini. Anda kan sekarang sudah download itu ya? Ya. Ya. Coba perhatikan di slide ke-11 ya. Slide 11. Ya. Kemudian gini aja, saya kan bisa ini ya. Saya kan bisa ini kan masih PPT, jadi saya geser di sini. Ini dan ini ya. Ya. Jadi slide sebelah saya. Jadi slide berapa tadi ya? Saya mindahkan slide ke berapa tadi ya? Slide ke-14. Kayaknya slide 14 ya tadi. Slide 14 saya tak
jadikan slide ke-12 sekarang, biar Anda bisa lihat langsung. Oke, cek dulu yang hasil iterasi tadi betul di slide 14 kan? Ya, tadi kan mindahnya kayaknya di slide 14. Ya. Iya, iya, iya. Ya, oke ya. Jadi slide 14 Anda itu saya geser langsung di bawahnya slide 11. Oke ya. Iya. Oke ya. Jadi yang Anda tanyakan tadi kan slide 16 kan, yang 325 kan? Iya. Oke. Di sini coba perhatikan di slide 11. Nah, di slide 11 ini tadi di keterangan slide sebelumnya, jadi saya agak lupa urutan slide. Intinya tadi pivotnya itu kan di elemen ini kan 21 kan, yang nilainya 30 kan. Ya, tadi slide berapa ada keterangan itu di slide Anda? Oh ya, elemen 21. Nah, itu coba perhatikan di slide 11 sekarang. Nah, angka 30 di situ adalah nilai dari elemen 21. Paham nggak? Iya, baris yang Ya. kedua kolom ke-1. Baris kedua kolom 1. Nah, itu dijadikan pivot. Ketika dijadikan pivot, maka semua elemen pada baris itu dibagi pivot itu, yaitu 30. Paham ya? Oke, paham? Iya. Ya. Sekarang, perhatikan di slide berikutnya. Sekali lagi, kalimatnya saya ulang. 30 sudah ditetapkan sebagai pivot. Maka seluruh elemen pada baris kedua, ya karena memang 30 tadi ada di baris kedua, ya kan? Seluruh elemen pada baris kedua itu dibagi 30, ya kan? Sekarang tetap perhatikan di tabel di page 11. Maka 30 dibagi 30 adalah 1, betul kan? Iya. Sambil Anda mungkin pegang kaku apa, coba dicek. 25 dibagi 30 adalah 0,83, betul kan? Iya. 0 dibagi 30 adalah 0. Iya. 1 dibagi 30 adalah 0,03. Oke? Iya. Dan 907, salah ngomong, 9.700 berapa tuh? 50 dibagi 30 adalah 325. Betul? Iya, betul. Oke. Nah, itulah angka 325. Paham ya? Jadi untuk X1-nya ini sama dengan 325. Iya dong. Oke. Sekarang kita coba cek ke slide ke 9. Kita mau nanya lagi, Kak. Ya. Yang slide ke-11 itu 250 dari mana, Bu? 150. Nah, itu tadi kan saya tanya. Dan sudah dijawab. Ingat nggak jawabannya mana Anda? 150 dapatnya dari mana? 250. Ya, 150 dapatnya dari mana? Dari Max ya. Ini loh, yang di slide berapa? 4 ya? Salah. Slide 10. Di slide 10. Di Max ya. Di Max ya. Mas ya. Kan tujuan. Jadi oke, insya Allah apa namanya, ketika kita sudah memahami bahasan sebelumnya, jadi maksud itu kan adalah fungsi tujuan seperti yang diterangkan di grafik. Jadi ketika kita belajar metode grafik, kita sudah mengenal istilah tujuan, ya kan? Fungsi tujuan, fungsi batasan itu sudah mulai keluar di metode grafik. Langsung kita loncat di sini, maksud itu adalah ya fungsi tujuan itu sama.
Ingat nggak Anda maksudnya di metode grafik yang ini pertemuan 3? Ini Kak. Ya. Memang nyambung ya. Jadi kayak kemarin itu ketika kita belajar OB ada apa namanya? Ada poin yang saya anggap paham yang tidak saya tulis di OB kemarin. Mungkin cuma 1-2 slide, yaitu menerangkan bahwa harga ini adalah ini, sehingga ini, jadi sudah dianggap tercover di metode grafik gitu. Nah ini kan maksud itu adalah kunci tujuan. Apa itu maksud? Nah kalau ini biar lebih paham, ini coba slide metode grafiknya dibuka lagi. Ada kok, masih bisa di-download kok di Google Classroom. Ya, Google Classroom ya. Kalau mungkin Anda belum join WhatsApp group, mungkin konten-konten sebelumnya sebelum Anda join, mungkin tidak bisa diakses. Tapi sudah saya ini upload di ini, itu jadi maksud. Jadi 250 dan 200 itu adalah diperoleh dari maksud tadi, gitu. Dan silakan dicermati, dipahami untuk variabel, untuk ini ya, variabel ya. Ini 2 variabel. Jadi ya teman-teman ya, harus di ini apa namanya, kalkulator, sedia kalkulator, siap sedia kalkulator. Mungkin nilainya, angka-angkanya, koma-komaannya ini ada banyak. Sehingga silahkan pakai kalkulator untuk men-cross check. Itu teman-teman. Oke? Ya, paham Mas. Oke. Oke, saya bentar ya. Saya tak join lagi di HP saya untuk screenshot. Saya Oke ya, mungkin sampai di sini dulu perkuliahan kita hari ini. Silahkan dipahami slide yang saya share ke Anda. Oke, sebelum saya tutup, I want to say hi to all of you. Ada saya screenshot. Ya. Oke, terima kasih untuk Abdul Majid, Ahmad Maulana, Aldo, Andri Setiawan, Bagus Nur, Dari, Tian, Dimas, ada Eka, Erikson, Fahmi, Fatur, Ferry, Hoshinui, that's really your real name. Who are you? Okay, Mita, ini siapa ya? Hoshinui, that's really your real name. Mita, ada Muhammad Fahri, ada Muhammad Rizki, Ponco,
ada Rian, ada Rizky, ada Risa, ada Rizky, ada Robi, ada Jono. Terima kasih untuk Vincentius dan thank you untuk the last one, Yogi. Oke? Ada yang belum saya panggil? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Sopo, Andre. Puas dulu. Saya, Bu. Vincentius, Bu. Oh, Vincent, sudah. Udah aku sebut tadi. Oh ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. But I don't recognize Hoshino Yui, ya. Maybe the newcomers. Ya. Please call me Miss, Kak atau Mbak, it's okay. Please not to call me Fu. Iya, Ya. Miss. Okay, thank you very much for your attention. Kita ketemu di next meeting ya. Next meeting itu berarti tanggal 17, tapi tanggal 24 sudah UTS. Anda kuliah penggantinya kapan ini? Sebelum diusahakan sebelum ini ya. Intinya jangan di minggu-minggu UTS. Jadi ini ya. Itu adalah tanggal 17, itu adalah sebenarnya kalau normal, kalau tidak ada hari libur, itu adalah pertemuan ke-7 sebenarnya, karena pertemuan kita dulu untuk pertemuan yang kedua dari saya, karena pas ini ya, pas Maulud Nabi atau Hari Besar Nasional, maka kemarin libur. Nah, itu kita diskusi aja sekarang. Kapan? Jadi tanggal 17 itu adalah formalnya kuliah pertemuan 7 sebenarnya ya. Dan Rabu berikutnya adalah UTS. Maka minta tolong untuk kuliah pengganti itu ini di antara intinya sebelum tanggal 20. Kalau 20 itu kan hari Sabtu ya. Anda malam minggu kuliah nanti malam minggu Anda terganggu. Jadi sebelum tanggal 20 deh gitu. Kapan ini? Kapan kuliah pengganti kapan kuliah pengganti ini? Kira-kira kapan? Bisakah kita diskusi sekarang saja? Karena saya tidak pengennya tidak mengganggu minggu-minggu UTS Anda. Jadi Anda UTS itu Anda fokus untuk ini ya UTS. Anda kan UTS-nya pasti lebih dari satu mata kuliah pada umumnya, ya kan? Nah, biar Anda tidak terganggu persiapannya, maka kalau kuliah penggantinya sebelum tanggal 20 aja, gitu. Tanggal berapakah? Tanggal 20 itu tanggal 20 itu hari Sabtu. Anda hari apa ya? Anda hari Jumat ada kuliah berapa mata kuliah? Halo? Dan Hari Jumat ada jam 6, Bu. Yang jam pertama. Hari Jumat jam 6. Itu kosong. Ada kuliah maksudnya. Hah? Sampai jam 19.50 kayaknya. Oke, Kamis 19.50. Iya. Jumat. Oh, Jumat 19.50 maksudnya. Jumat itu ada matkul 1 jam 6 sampai jam 19.50 kayaknya. Oh gitu. Jadi insya Allah kuliah penggantinya di hari Jumat tetapi pakai jam 19.50 gitu ya. Oke? Jadi kalau yang lainnya tidak meniterap berarti insya Allah
7 nih, karena there are no interrupt for that schedule jam 19.50 di hari Jumat. Oke ya, jadi Maaf, kita, Miss. oke, thank you. Saya Jadi, 19.50. Mohon ya, maaf, Miss. Saya 19.50 ada kelas juga. oh gitu, hari Jumat, benar? Iya, Jumat. Oh gitu ya. Anda jam 6-nya ada kuliah kah? Ada juga. Oke. Oke. How about morning? Tapi Sabtu. Apakah Anda banyak yang libur? Mungkin kantor libur. Mungkin Sabtu pagi maybe. Maybe about 10 o'clock in the morning. Hari Sabtu. Bagaimana? Karena Jumat ternyata tidak semuanya free gitu. Kalau pagi bagaimana? Apakah ada yang masih belum libur kantornya? Kalau Sabtu biasanya tengah hari. Oh, Sampai biasanya jam setengah 12. hari. Tetapi tidak di Sabtu malam ya, karena mungkin Anda itu adalah waktu-waktu relax Anda. Jadi waktu-waktu refreshing Anda dan saatnya rehat gitu ya. Kalau setengah hari berarti masa asar? Asar kah? Atau bagaimana? Kalau Anda hari Senin sampai intinya dalam 1 minggu itu Anda hari Senin juga ada kuliah kah? Senin, Selasa, Rabu itu? Rabu sekarang ya benar ya? Senin, Selasa benar, ada kuliah kah? Atau mungkin biasa nggak tahu kan, karena memang belum tahu jadwal di hari Senin sama Selasa. Senin mungkin nggak full mungkin, maybe ya nggak tahu. Tapi biasanya kalau ini ya, kalau sekarang saja Anda kuliah, berarti kebanyakan mungkin Senin dan Selasa Anda juga kuliah juga. Tapi mungkin perbedaannya adalah mungkin Anda full di jam 1 keduanya, atau hanya ada yang di jam 1 atau jam kedua gitu mungkin. Bagaimana? Atau sebelum hari Rabu? Mungkin hari Senin, mungkin malah mungkin banyak yang kosong mungkin. Sehingga Anda Sabtu itu betul-betul free. Halo? Yang lainnya anteng-anteng ya? Anteng apa tidur? Sabtu sore, Miss. Mending Kalau Sabtu lebih sore. aman Sabtu sore. Oke. Nggak tahu ya kalau yang lainnya. Oke ya. Jadi intinya insya Allah kita Sabtu sore ya. Kalau yang lainnya tidak ada usul berarti sepertinya setuju gitu. Jadi Sabtu sore sekitar jam 4 ya. 4:05 itu udah mepet maghrib ya. Ya, maghribnya kan jam 5 lebih sekarang. Jam 4 kali ya. Jam 4 atau setengah 4. Jam 4 gitu ya. Iya, Miss. Oke. Oke ya, insya Allah kuliah pengganti kita. Habis asar, Bu. Habis maghrib bukannya Habis malam asar, itu? Bu. Oh ya, habis asar ya, jam 4. Oke. Ya, terima kasih. Habis asar. Oke, habis asar sekitar jam 4 lebih aman. Asarnya sebelum jam 3 sebenarnya. Kalau mau jam setengah 4 tidak apa-apa. 4 atau jam setengah 4? Setengah 4 aja, Miss. Biar nggak Oke. mepet maghrib. Setengah 4, Miss. Oke, thank you. Makasih. Jadi, insya Allah kita ketemu lagi di next meeting, yaitu di hari Sabtu. Kemudian kita lanjut untuk pertemuan ke-7 sebelum UTS, yaitu di hari Sabtu jam 15.30 sore. Insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Iya, Miss.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan kali ini, di pertemuan 5 kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memahami dengan mudah dan dengan baik materi yang saya share hari ini. Dan semoga ilmu yang sedikit ini, yang kita pelajari ini, bisa bermanfaat baik buat kita semuanya. Oke ya, thank you very much for your attention. And insya Allah kita ketemu di next meeting. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.